haram. Jadi sebetulnya lebih haram lagi orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti orang, menilai orang, menjudge orang, itu lebih najis itu. Maaf ya, saya harus bicara begini. Banyak sekali orang yang sempit ilmunya, berani-berani menyalahkan. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil mutadin. Hanya Allah yang berhak untuk menilai siapa tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Itu harus dulu sempadan langit, supaya kita saat membaca tidak terjebak oleh tafsir pikiran, tetapi kita membacanya lewat pengalaman. Makanya kata Nabi, malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang mengalami pasti akan paham. Makanya kalau ingin paham Quran sederhana, ya temui dulu yang punyanya. Karena Quran bukan bahasa Arab, Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau kita ngerti bahasa Tuhan, ya kita akan mengerti rasanya. Ketika ngerti rasa, kita akan ngerti bahasanya. Kemudian apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Sesungguhnya aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu. Itu kata Rasul di zaman itu. Kata orang yang mewarisi ilmu di zaman sekarang. Karena sebetulnya yang mewarisi ilmu tetap ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, ngerti ya? Saya pakai bahasa Arab, ngerti ya? Kan dibantu diterjemahkan. Nah. Inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Ayat itu artinya tanda. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu, kepada si pencari tadi, tentang apa? Tentang tanda Tuhan. Tanda Tuhan. Ya. Apa sih tanda Tuhan? Ini Quran surat Ali Imran ayat 49. Jadi tadi kita kalau ingin terbang harus punya apa? Sayap. Apakah manusia punya sayap? Kita tanya Quran. Supaya tidak pakai ilmu kirata. Tahu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Ini terjemahan kasarnya, dan Rasul bertemu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu, awas, hati-hati, Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel hakikatnya adalah orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Awas ya, jangan berpikir sekelompok masyarakat dunia di tempat itu, jangan. Karena Bani Israel itu sangat universal pengertiannya. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun. Orang Cianjur, orang Medan, orang mana saja, siapapun. Kalau dia mau berjalan menuju Tuhan, disebut di Quran Bani Israel. Paham ya? Wa rasulan ila Bani Israel, dan Rasul bertemu Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sedang mencari guru, sedang mencari orang yang diutus Tuhan supaya bisa mengantarkan dia kepada Tuhan. Jadi di zaman itu Bani Israel bertemu dengan Rasul. Dalam konteks kekinian tentu saja tidak ada lagi gelar Rasul, karena gelar Rasul sudah titik sampai Nabi Muhammad. Tetapi yang sekarang ada adalah para pewaris ilmunya Rasul. Itu yang disebut dengan ulama. Di dalam konteks kekinian berarti ulama bertemu dengan orang yang sedang mencari, kira-kira begitu. Paham ya? Ini saya ubah karena Quran itu kontekstual, berlaku sepanjang zaman. Dalam konteks sekarang tidak ada lagi gelar Rasul, nggak ada, titik sampai Nabi Muhammad. Kita sudah sepakat ya. Nah sekarang konteksnya adalah seorang pencari bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu. Kira-kira begitu, paham? Oke. Kemudian apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Sesungguhnya aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu. Itu kata Rasul di zaman itu. Kata orang yang mewarisi ilmu di zaman sekarang. Karena sebetulnya yang mewarisi ilmu tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, ngerti ya? Saya pakai bahasa Arab, ngerti ya? Kan dibantu diterjemahkan. Nah. Ini qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Ayat itu artinya tanda. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu, kepada si pencari tadi, tentang apa? Tentang tanda Tuhan. Tanda Tuhan. Ya. Apa sih tanda Tuhan? Tanda Tuhan yang paling besar pada diri setiap manusia adalah ruh. Setuju? Yuk kita lihat ayatnya. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ya kan? Jadi tanda Allah yang paling besar adalah ruhku. Ruhnya Allah. Bagian dari dirinya Allah yang sekarang sedang dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Ada di sini? Ada di sini? Ada. Kita semua sepakat ada ya? Karena kita masih hidup, masih ada nafas. Nah, ingin ditujukan tanda Allah itu kepada orang ini. Nah, tetapi syaratnya satu. Ini ahluku lakum minat tin kahayati thair. Tapi kamu harus dibentuk menjadi burung. Thair itu burung.
Jadi si Bani Israel ini yang akan melihat tanda Tuhan itu, kata Rasul di zamannya, ya, izinkan aku membentuk kamu yang terbuat dari tanah menjadi burung, gitu. Tin itu tanah, ya. Ini ahluku lakum minatin kahayati thair. Fangfuhu fihi, dan izinkan aku meniupnya. Fangfuhu itu meniup. Kan biasanya ya, orang tua kalau doain kita kan, sehat. Itu benar itu. Jangan dikira, aduh, kalian itu, ya saya jadi susah ngomongnya ya. Di Quran Allah bilang, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Cara berdoa kepada Allah itu dua. Satu tadarru, penuh rasa hormat. Yang kedua khufyah, tersembunyi. Makanya orang tua kita dulu kalau ngedoain kita, tarik nafas. Awas, jangan disepelekan. Ketika menarik nafas, berarti sang semesta yang di ruang kosong ini sedang ditarik, diizinkan masuk rumah ciptanya sendiri. Ketika masuk, berkomunikasi dengan batin si pendoa itu. Ketika keluar, itu sudah keluar, itu sudah dibawa ke alam realitas. Itu sains. Makanya jangan sok-sok nyalahin ya. Kalau belajar agama baru kulitnya, kan begitu ya. Yang belajar agama cuma kulitnya aja tuh kan kerjanya nyalahin aja. Beda dikit langsung menggonggong. Itu memang karena anjing itu sukanya menggonggong yang asing. Coba datang ke rumah orang yang punya anjing, kalau nggak dikenal langsung guk guk. Gitu. Setiap orang yang suka menggonggong ketika dapat yang asing yang berbeda dengan dirinya, padahal dia sendiri yang bodoh, ya kira-kira begitulah. Sudah dijelasin. Makanya itulah yang dikatakan anjing itu air liurnya haram. Jadi sebetulnya lebih haram lagi orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti orang, menilai orang, menjudge orang. Itu lebih najis itu. Maaf ya, saya harus bicara begini. Banyak sekali orang yang sempit ilmunya berani-berani menyalahkan. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak untuk menilai siapa tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Itu Quran. Manusia apapun di dunia tidak ada yang boleh menilai siapa sesat, siapa tidak sesat. Dan kita kalau menilai orang begitu beda, wah ini sesat, ajaran sesat, seenaknya saja. Mendalami juga enggak. Betul apa tidak? Itu kan yang suka menebarkan kebencian. Paham? Paham apa tidak? Nah, jadi sebelum kamu bisa melihat tanda-tanda Allah, itu kata Rasul, aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Berarti kita ini sesungguhnya punya sayap. Betul kan? Masih ingat kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai buruk. Betul? Iya. Nabi Sulaiman ketika menempuh perjalanan tinggi pakai burung, namanya burung hudhud. Leluhur kami di tanah Parahyang sudah lebih awal pakai manuk, namanya manuk dadali. Lebih keren lagi. Makanya lagu mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingra. Itu lagu ma'rifat itu. Itu bersesuaian dengan ayat ini. Makanya setelah digubah lagu itu berikutnya apa? Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Saya terkejut, ternyata lagu bubui bulan itu diambil dari Quran surat An-Najm. Makanya kalau nggak belajar jangan nyalahin orang. Mendalami Quran juga enggak. Baca Quran cuma sekali lewat. Cuman pernah tamat aja, besoknya udah luar biasa. Saya baca Quran ribuan kali hadirin. Saya petakan Quran itu per surat, dipetakan. Ini ayat ini hubungannya dengan apa, dengan saya bikin petanya itu. Itu saya bikin konkordansi Quran untuk pribadi saya. Entah berapa ribu kali saya baca Quran. Seneng sekali kalau baca Quran itu. Tetapi kuncinya cuma satu. Tembus dulu sempadan langit supaya kita saat membaca tidak terjebak oleh tafsir pikiran. Tetapi kita membacanya lewat pengalaman. Makanya kata Nabi, malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang mengalami pasti akan paham. Makanya kalau ingin paham Quran sederhana, ya temui dulu yang punyanya. Karena Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau kita ngerti bahasa Tuhan, ya kita akan mengerti rasanya. Ketika ngerti rasa, kita akan ngerti bahasanya. Gitu. Ya. Paham ya? Oke. Sampai mana tadi? Sampai ditiup. Makanya kalau orang tua kita ambil air.
Jangan anggap sepele. Itu sains itu. Sains itu. Oh, nanti saya jelaskan suatu saat ya. Apalagi ketika tahan napasnya dalam. Menurut ilmu sains, ketika tahan napas kita dalam, maka cerebrospinal di sini, cairan yang di tulang ekor, itu tertekan oleh nafas. Dia akan naik lewat tulang belakang. Sampai di sini, dia akan menekan yang namanya pineal gland. Ternyata pineal gland sudah ditemukan oleh orang-orang sains. Pineal gland itu terbuat dari bahan piezoelektrik. Piezoelektrik itu adalah bahan di alam yang kalau kena sentuhan sedikit saja, dia akan menghasilkan listrik. Pusing-pusing sekalian biar ngerti ya. Gitu. Nah, ketika dia menekan ini, maka apa? Di sini pineal gland menghasilkan sinyal listrik. Kalau sinyal listriknya itu dihasilkan, maka otak menghasilkan gelombang otak. Ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, sampai gelombang gamma. Masuk pada yang namanya super sadar. Di situ yang disebut dengan orgasme. Makanya orang yang belajar agama tingkatannya sudah sampai di Sidratul Muntaha, orgasmenya bukan di sini ke bawah. Orgasmenya dari sini ke atas. Kalau masih dari sini ke bawah, maaf ya, ngawur. Hiji itu warung. Karena orgasmenya dari sini ke bawah. Yang dipikirin itu cuma obat kuat. Iya. Bagaimana bisa menebus sempadan langit kalau masih begitu? Betul nggak? Tidak cocok dengan pasangan, cerai. Cari yang baru. Dikiranya yang baru lebih bagus. Nggak ada. Hukum alamnya paling sama atau lebih buruk. Kalau kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, kita cari yang baru akan sama atau lebih buruk. Sampai kita bisa menerimanya. Itu hukum alam. Saya kasih tahu yang sebelah sini nih. Nggak tahu, saya lihatnya ke sebelah sini. Stop, orgasme di sini. Sate kambing. Spiritual masih ngurusi kayak gitu. Bagaimana mau masuk kesadaran Ibrahim? Apalagi Sidratul Muntaha. Di kesadaran jasmani terus. Di kesadaran hewani. Punten ya, ini kadang-kadang harus saya katakan. Karena banyak sekali yang mengklaim seakan-akan melakukan itu atas dasar agama. Itu kan melecehkan kaum Hawa. Sampai Nabi Muhammad itu saking besar penghormatannya pada kaum perempuan, tawaf di sana dimulai dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, kepala kita. Batu hitam tuh ini nih. Makanya lihat figuranya Hajar Aswad, tepat saat kita sedang keluar dari rahim ibu. Makanya waktu saya lihat istri saya sedang melahirkan, menjerit-jerit anak pertama, saya menyaksikan begitu. Kok persis seperti yang di sana. Wah, saya menangis di situ. Oh, kenapa tawaf harus mulainya dari situ? Karena kita semua berawal dari situ. Orang pertama yang harus kita sakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Maka Rasulullah mengatakan, ibumu. Menyakiti istri kita sama saja menyakiti ibu kita sendiri. Maaf ya, yang sebelah sini. Sama sebelah sana juga. Maaf, saya harus bicara itu. Jangan disamakan tradisi dengan ajaran. Mana tradisi, mana ajaran. Beda. Ya. Jadi kalau kita tarik nafas dalam, sampai betul-betul ini keras, itu menekan cairan cerebrospinal di sini. Itu naik ke atas. Dan kemudian menekan pineal gland. Pineal glandnya akan menghasilkan zat-zat kimia yang luar biasa. Untuk kesehatan, untuk kecerdasan, untuk cinta kasih. Luar biasa itu. Ini namanya neuroscience. Di situ manusia akan mengalami yang namanya orgasme spiritual. Jadi orgasme itu dulu bahasa spiritual, bukan bahasa seks. Maaf ya. Kemudian turunkan jadi ke sini. Waduh, parah. Ada murid saya, baru bisa ilmu dikit, besok sudah buka praktek. Menangani ejakulasi dini. Wah. Yang datang ke sana pasti hidung belang. Jika tuh udah usia 55, orgasme naik ke atas sini. Ya, biar penuh belas asih. Badairah hadiah tuh sana saya namanya. Paham ya? Jadi ayat ini mengatakan sesungguhnya ya, kita ini punya sayap. Satu-satunya cara untuk bisa melihat tanda Allah di sini, maka kamu harus jadi burung.
Fayakunu toiron biiznillah. Dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Ini bahasa Arab ya. Fayakunu toiron biiznillah. Kamu akan benar-benar jadi burung dengan seizin Allah. Artinya kita benar-benar bisa terbang. Tapi bukan badan terbang, bang itu bukan. Kesadaran kita naik dari kesadaran pertama, kedua, ketiga. Tadi seperti diceritakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kita menembus sempadan langit. Di langit itu di sini hadirin, di sini. 7 lapis langit itu di sini. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran di sini. Di sini. Tong jauh-jauh, nggak usah. Semua udah di sini. Maka Allah bilang di Quran, semua kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di situ. Sayang kita ini selalu mencarinya keluar, sehingga lupa dengan yang di dalam. Wah, jadi burung nih. Tapi ini harus dipraktekan. Ini teorinya. Begitu jadi burung, naiklah dia ke kesadaran-kesadaran yang tinggi. Yang pertama, wa ubriul akmaha, maka kamu akan sembuh dari penyakit buta. Buta apa? Nah, bukan buta mata ini, bukan. Makanya ada 3 mujizat Rasul. 1 menyembuhkan penyakit buta, 2 menyembuhkan penyakit kulit, yang ketiga menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Selama ini kita mengartinya buta. Orang yang buta, mata lahirnya diperbaiki, cespleng. Bukan begitu. Rasul mah tidak pernah ngurusi buta itu. Betul? Rasul itu ngurusi buta, bukan buta itu. Kan di Quran jelas, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang diurus para rasul itu adalah buta kesadaran. Buta jiwa, bukan mata kalbu. Tak. Makanya sepanjang kita masih buta, kita terus berada dalam kegelapan batin kita. Makanya saat sholat Allahu Akbar, sudah ngaprak. Ngaprak. Saya tahu tuh, tukang ngaprak. Kalau sholatnya masih ngaprak, tidak mungkin bisa tanha anil fasa wal munkar. Itu yang menyebabkan sholat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi masuk akal kalau data tadi religius sih, tetapi tidak bahagia. Religius tapi tidak islami. Kenapa? Karena religius itu cuma nampak di luarnya saja. Mobilmu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Pakai mobilnya syut. Parkir mobil sambil ngenah. Itu religius. Ngerti maksud saya? Syar'i. Kelakuan gak karuan. Jadi begitu kita bisa terbang, penyakit pertama yang akan disembuhkan apa tadi? Wa ubriul akmah. Penyakit buta. Yang kedua, wal abroso. Abroso itu kulit. Yang kedua penyakit kulit. Penyakit kulit bukan panu, bukan kura, bukan kudis. Itu mah urusan dokter kulit dan kelamin. Rasul tidak pernah sekolah itu. Penyakit kulit yang disembuhkan oleh para rasul dan para pewarisnya adalah penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya ngerti agama kulitnya saja itu penyakit. Ngerti Quran kulitnya saja penyakit. Ngerti diri kulitnya saja itu penyakit. Makanya harus ngerti dalamannya. Kalau kita ngerti sesuatu cuma kulitnya saja, gampang ditipu. Hati-hati kalau pergi ke Garut, ke kampung saya maksudnya. Kalau disuguhi kongguan, jangan dulu senang. Buka heula. Di Garut mah eta teh opak, ranginang, lagenar. Sama ya di Cianjur juga. Ya itu. Makanya kalau penyakit kulit itu cuman lihat luarnya saja. Kita tertipu karena melihat luar. Makanya maaf. Kita ini sudah bertahun-tahun tertipu oleh luar. Wah, kalau sudah dandanya kayak wali, segala dipakai, langsung kata-katanya dianggap benar. Benar sih, kan dia wali juga, wali murid maksudnya. Jangan tertipu oleh dandan-dandan luar. Kalau pakai gelar ini, gelar itu. Ya Allah, mereka yang senang pakai gelar itu sebetulnya mereka yang tidak percaya dengan dirinya. Untuk percaya aja harus pakai macam-macam. Jadi yang bilang Kiai Haji Saiful Karim bukan saya. Saya itu di YouTube dimanapun nama saya Saiful Karim, itu aja. Sebenarnya saya nggak mau pakai nama tadinya.
Iya, tadinya. Ya, saya nggak usah pakai gelar apa-apa. Masyarakat mau ngasih gelar sama saya apa, itu gelar yang sebenarnya. Gelar yang sebenarnya bukan dari saya, bukan dari sekolah saya, bukan dari universitas saya. Toh gelar di sekolah hanya berlaku saat saya di kampus. Di luar kampus gelar itu tidak dipakai. Maka ketika di masyarakat saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa. Bayangkan kalau saya pakai haji, sekali pergi, dua kali, tiga kali, saya berkali-kali, bayangkan, ngerti maksud saya? Jadi begitu kita jadi burung, penyakit pertama yang akan sembuh apa? Wa ubriul akmaha, penyakit buta. Buta kolbunya itu sembuh. Yang kedua, wal abroso, penyakit kulit. Kalau sudah buta mata kolbunya sembuh, maka penyakit kulitnya sembuh. Kita jadi ngerti, oh ternyata ketika lihat orang, gak lihat orang lagi. Aku melihat Allah di belakang dia. Sudah gitu belum? Belum. Makanya akhirnya orang tuh, ya resep kasih etam, ya pika sebelen. Tuh. Betul nggak? Kita terus memilah-milah. Ini kawan, ini lawan. Ini benar, ini salah. Harusnya, yuk kita terima semua orang apa adanya dengan penuh cinta kasih. Enak hidup kayak gitu. Dulurna seueur. Sili asa, sili asih, sili asuh, sili wawangi. Gitu kan ajaran dulur kita. Betul? Kalau mau berteman, gak usah ditanya agamanya apa. Mau berteman ditanya keyakinannya apa, gak usah. Agama itu tampakkan sebagai akhlak. Kalau keyakinan kita benar, tunjukkan akhlak kita lebih mulia dari mereka, kan bagus. Ya, pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian ditanya di PBB, agama apa yang paling bagus menurut Anda? Agama yang paling bagus adalah agama yang mengantarkan pemeluknya berakhlak mulia. Dia tidak menyebut agama apa. Kalau ditanya, kalau gitu agama Anda apa? Saya agamanya cinta. Wah, agama baru. Padahal intisari agama semuanya cinta. Islam Rahman dan Rahim. Sahabat kita yang Kristen kasih. Sahabat kita yang Hindu, yang Buddha bicara tentang bagaimana kesadaran ketuhanan melekat dalam diri. Semua itu cinta. Betul? Makanya aneh kalau sudah beragama masih membenci orang lain karena berbeda keyakinan. Harusnya yuk kita tebarkan cinta kasih. Bahkan orang akan kagum pada agama kita, luar biasa. Ternyata ketika seseorang mendalimi agamanya keren, puncaknya adalah menjadi sangat ulas asih, sangat toleran pada orang lain, bisa menerima perbedaan. Saya tidak menyatakan semua agama benar, tapi saya ingin menyatakan pada kita semua, kita harus yakin pada pilihan kita tanpa harus menyalahkan pilihan keyakinan orang lain. Keren? Iya kan, Indonesia yang luar biasa ini siapa yang mau menjaga persatuan dan kesatuan? Makanya sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kata persatuan itu justru karena kita memiliki perbedaan. Tidak ada negara sebesar kita yang pulaunya 17.000 dan setiap pulau itu punya bahasa sendiri. Luar biasa. Betul nggak? Dan keyakinan di negara kita itu beragam, luar biasa. Makanya hebat tuh Bung Karno itu. Disatukan semua dengan Pancasila. Keren. Gak ada yang punya Pancasila di negara manapun kecuali kita. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Tebarkan cinta kasih dan toleransi. Terima semua orang apa adanya. Kita rukun dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Baru asik. Ujungnya agama itu tidak kelihatan sebagai ritual, tapi agama sudah menjadi akhlak. Gampang kok. Lihat orang yang sukses dalam beragama, lihat aja cara dia memperlakukan orang lain. Gampang. Jadi berapa penyakit yang disembuhkan? Baru 2. Satu lagi, wa uhil mauta biiznillah. Wa uhil mauta, dan aku akan menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Bukan orang mati dihidupkan, orang yang mati kesadarannya. Keren ya? Jadi menurut ayat ini, kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, penyakit kulit, dan penyakit kematian kesadaran, harus terbang. Berarti kita harus bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu.
mencari bunga-bunga yang indah berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Coba, kalau sudah jadi kupu-kupu, dia berayun di tangkai yang lemah pun tidak patah. Harus begitu hidup, adaptif terhadap perubahan. Dimanapun kita tinggal, dimana kita tinggal, ya, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adaptif terhadap segala situasi. Lebih bagus gunakan sayapnya untuk menahan daripada tangkai yang tempat dia hinggap harus patah. Makanya saya sering menyampaikan, yuk mulai hari ini tekadkan dalam diri kita, setelah ini tidak boleh ada lagi orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Setelah ini tidak boleh ada orang yang tersakiti lagi oleh kata-kata saya. Setelah ini semua orang harus bahagia dengan semua berkah yang Allah berikan kepada saya. Oh, keren. Nah, inilah terjemahannya yang tadi. Silakan dibaca. Tadi udah saya jelaskan. Sama nggak dengan ini? Dan Rasul berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya, orang yang berpenyakit kulit, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita. Yuk, jangan merayap terus. Harus terbang. Saya kasih tahu ya hadirin. Hidup itu sangat menakjubkan kalau kita tahu ilmu. Maka dijelaskan dalam Quran surat Al-Balad. Balad itu kota. Awas ya. Balad itu kota. Di mana kota adanya? Di sini, di sini, di sini. Temukan kota itu. Jangan tinggal di kampung terus. Jangan tinggal dalam ketidaksadaran, kebodohan, keterbelakangan. Yuk masuk ke kota. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Temukan kota yang aman. Di mana? Di sini. Di dunia nggak ada kota yang aman. Hanya di sini. Di sini. Temukan kota itu. Kalau udah ketemu kota itu. Makanya orang tua kita udah ngasih isyarat. Kalau pergi ke kota namanya apa? Nyaba. Hebat ya. Itu diambil dari Quran surat Sabah. Ke kota mana? Kadayah Kolot. Daya Kolot itu bahasa Arabnya Baitil Atik. Rumah tua. Bahasa Betawinya kota tua. Di mana kota tua? Kota tua, kota yang awal, kota kita, tempat asal kita. Baralik kading. Uwih kading. Labbaik Allahumma labbaik. Pulang sana. Indah. Makanya di Quran surat Al-Balad dikatakan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah berikan kepadamu dua penglihatan? Awas, bukan dua mata. Dua penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Kalau hari ini kita masih melihat sesuatu hanya dengan penglihatan lahir, berarti kita disebut si mata satu. Saha? Taeta dajjal teh mun hese. Ditayangan ka ditu ka di dajjal itu si mata satu yang melihat sesuatu hanya dengan satu penglihatan. Paham ya? Oke. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Lidah dengan dua bibir. Yuk lihat saya. Lihat saya. Saya dari tadi bicara terus. Yang menari-nari siapa? Lidah. Bisa nggak lidah menari-nari kalau nggak ada dua bibir? Subhanallah. Supaya tarian lidah indah, terima dua bibir. Jangan diterima satu. Terima yang atas, nggak mau yang bawah. Saya mau yang atas aja, yang bawah nggak bisa. Karena suara ini bisa keluar kalau ada dua bibir. Walisanan wasyafatain. Jadi belajarlah dari lidahmu. Terima bibir atas, terima bibir bawah apa adanya. Baru kamu bisa menari. Terimalah dalam hidup orang baik, orang gak baik apa adanya. Kamu bisa menari dalam hidup. Terima berhasil dan gagal apa adanya. Kamu baru bisa menari. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu hanya menerima berhasil, hanya menerima orang seperti yang kamu mau. Ketika orang melakukan yang tidak seperti yang kamu mau, kamu tolak habis-habisan. Itulah sumber penderitaan.
Yuk belajar dari sini. Walisana wasyafatain. Wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan nih, bibir atas, bibir bawah. Tetapi Allah tidak nyuruh, ambil bibir atas, tinggalkan bibir bawah. Tidak begitu. Ambil bibir bawah, tinggalkan. Itu namanya menendang dan mencengkeram. Apa yang terjadi dengan kalian? Hidupnya menendang dan mencengkeram. Apa yang tidak suka, ditendang jauh-jauh. Yang suka, dicengkeram habis-habisan. Duh, eta sumber neraka itu. Eta sumber neraka itu.